Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Novi. Wah, cerah sekali hari ini. Alhamdulillah. Gimana pemirsa di rumah, cerah juga kan pagi ini? Ya, semoga memang hari ini kita sedang berbahagia ya dok. Ya. Hari ini saya kembali lagi di podcast Puskesmas Cilacap Utara 1 bersama dengan Dokter Gigi Tata. Iya, Dokter Gigi Tata. Pagi ini apa dok kira-kira yang akan kita bahas? Kita akan membahas terkait bibir kering, cara mencegahnya dan bagaimana perawatannya. Bibir kering, wah ini sering ya dok ya terjadi ya? Iya, banyak pasien yang mengeluhkan sih. Iya, apalagi kalau lagi puasa mungkin ya dok ya. Nah iya, Oke, pemirsa nanti kita akan bahas tentang bibir kering bersama Dokter Gigi Tata. Boleh nggak dok? Saya mulai langsung aja nih tanya-tanya. Boleh. Sebenarnya bibir kering bahkan sampai ngelupas itu karena apa dok? Kalau misalnya bibir kering ya, kalau bibir kering itu biasanya disebabkan oleh kurangnya minum atau dehidrasi. Akan tetapi nanti lama-kelamaan itu masih dalam tahap akut atau masih dalam tahap yang ringan. Kalau misalnya nanti berlanjut, bibir keringnya bakal menyebabkan bibirnya mengelupas. Nah, bibir mengelupas ini apabila dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi peradangan atau inflamasi yang ditandai dengan adanya pertama ada rasa sakit, terus ada luka kemerahan seperti krusta kekuningan seperti itu. Nah, selain kurangnya minum, apalagi sih yang menyebabkan itu bisa terkena paparan sinar matahari yang terus menerus. Nah, itu bisa menyebabkan. Yang kedua, karena kurangnya nutrisi juga bisa disebabkan. Atau terkena bahan yang membuat alergi di sekitar bibir. Nah, Kosmetik. Iya, betul, kosmetik Iya, itu iya. bisa juga. Terus ada juga faktor psikologis, contohnya kayak stres, kemudian kecemasan, anxiety, kayak dia suka ngelopek-ngelopek bibir gitu. Atau juga karena infeksi baik dari virus, jamur atau bakteri. Ternyata banyak sekali ya dok faktor-faktornya. Iya. Nah, kalau bibir kering ini bisa nggak sih semua orang atau hanya orang-orang tertentu aja dok? Nah, untuk bibir kering ini semua orang bisa kena, baik perempuan ataupun laki-laki. Dalam literatur yang saya baca mempunyai faktor resiko yang sama. Akan tetapi yang perlu diperhatikan itu tadi orang-orang yang mempunyai faktor pencetusnya. Contoh, misal orang-orang yang terkena paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, sinar UV, orang yang bekerja di luar ruangan, contohnya kayak petani, nelayan, seperti itu. Atau orang yang terkena angin kering, contohnya kayak orang yang bekerja dalam ruangan yang ber-AC terus menerus, itu juga bisa kena bibir kering. Kemudian untuk orang yang mudah alergi atau sensitif kulitnya itu juga bisa kena karena paparan kosmetik tadi di bibir. Kemudian yang kekurangan vitamin atau nutrisi, contohnya itu misal pada anak-anak yang jarang mengkonsumsi tablet tambah darah, kekurangan vitamin besi, zat besi gitu. Udah sih kalau itu. Iya, berarti memang banyak ya dok ya tadi ya. Siapa aja ternyata bisa ya dok, laki-laki, Iya, perempuan, bahkan pekerja-pekerja yang di dalam ruang AC ya ternyata bisa. Iya dok. Terus biar kita nih jangan sampai bibir kita kering bahkan sampai mengelupas, ada nggak tips dan triknya dok? Nah, ini yang perlu diperhatikan Nah, ya, iya, terutama betul. saya juga gitu. Gimana sih caranya mencegah gitu biar bibirnya nggak kering? Yang pertama, konsumsi air putih. Air putih kan minimal harus dikonsumsi 2 liter per hari. Itu harus. Karena nanti kalau enggak malah nambah bibir, malah nambah kering di kitanya. Nah, yang kedua kita bisa mengurangi kebiasaan untuk menjilat bibir. Kenapa menjilat bibir malah bikin bibir kering Ya, sih? kenapa ini dok? Nah, karena
apabila kita menjilat bibir dengan menggunakan ludah kita ya, air ludah. Nah, di air ludah sendiri ini kita ada yang namanya enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaannya itu namanya enzim lipase. Di bibir, terutama di kulit bibir ini terdapat lapisan lemak, yang mana nanti kalau misalnya enzim pencernaan ini kena lemak yang ada di bibir, lemaknya pada pecah, jadinya bibirnya kering, nggak lembab gitu. Justru kebiasaan seperti itu malah Iya, malah cepat gitu mempercepat ya, bibir kering. Iya. Kemudian tidak mencegah kebiasaan untuk mengkelopeki bibir itu ya, apabila anak kecil itu dok biasanya sering banget ya kayak nah gitu iya ya. itu harus dicegah. Karena apa, kalau misalnya dibiarin dikelopek lama-kelamaan dia bakal luka dan malah nanti radang, jadinya sakit gitu. Kemudian tidak menggigit-gigit bibir itu juga termasuk. Selain itu mengurangi paparan sinar matahari, jangan terlalu lama dan jangan juga terlalu pendek, jadinya yang cukup saja, sedang saja gitu ya dok kalau nyanyiannya ya. Betul. Gitu. Iya. Nah tapi gimana nih kalau misalnya bibir kita udah terlanjur kering dok, udah terlanjur mengelupas, apa yang bisa kita lakukan dok? Nah mungkin dari mbak-mbak sama penonton di sini udah pada tahu penggunaan pelembab bibir ya. Oh iya. Benar-benar Nah ada ya pelembab bibir itu membantu untuk bibir yang masih kering, maksudnya belum yang sampai mengkelupas gitu ya. Nah kenapa sih pelembab itu bisa biar menjaga lembab bibir kita? Contohnya pelembab itu kan ada petroleum jelly ya, dimana dia itu memberikan lapisan minyak ke bibir kita, biar nanti kalau misalnya kena air ludah, lapisan minyak itu menghambat air ludah itu masuk ke bibir, jadinya kayak ada lapisan gitu biar kelembaban dari bibir kita itu terjaga. Contohnya kayak petroleum jelly gitu-gitu. Kalau udah bibirnya kering nih misalnya mbak, terus didiemin aja, nggak dilakuin diolesin pelembab gitu, nanti tambah kering dan malah tambah luka, apalagi suka ngelopekin bibir. Nah itu nanti perawatannya bahkan lebih advance atau lebih lanjut. Itu bisa kita periksain ke dokter gigi buat nanti bakal diresepin kalau misalnya ada keluhan gini, luka aduh sakit gitu. Nah itu bisa kita resepin antiinflamasi karena udah peradangan kan gitu, antiinflamasi misalnya yang baik steroid maupun non steroid. Kemudian tadi pelembab bibir juga kita sarankan, dan tadi cara mencegahnya. Nah betul. Kalau steroid ini kita resepinnya nggak lama tapi cuman 3-5 hari, karena steroid sebenarnya mengandung imunosupresan atau mensupres imun. Jadinya setelah 3-5 hari itu kita resepin, biasanya kita suruh untuk observasi atau datang ke poli lagi. Gitu. Saya justru baru tahu itu, kalau misalnya bibir kering larinya ke dokter gigi. Itu saya baru tahu dokter itu gigi bisa gitu. Iya. Oke, banyak sekali nih yang kita dapatkan pagi ini ya, pasti juga pemirsa baru tahu kan sama seperti saya. Oke dok, ternyata tadi banyak ya dok ya yang mempengaruhi, bahkan faktor-faktor yang mempengaruhi bibir itu kering. Nah kenapa kok itu bisa terjadi dok? Nah yang pertama paparan sinar matahari atau UV. Adanya paparan sinar matahari yang terlalu lama atau sinar UV itu dapat menyebabkan lapisan keratosit dalam bibir itu lebih cepat untuk tumbuh, jadinya bibir itu menjadi semakin kering gitu. Apalagi kalau orang-orang di luar kan, kalau pekerjaan luar jarang minum ya, lebih banyak aktivitas. Nah itu yang membuatkan bibir tambah kering lagi, jadi mereka lebih suka menjilat bibir itu. Yang pertama. Kedua, tadi kekurangan defisiensi nutrisi ya, contohnya tadi pada zat besi. Nah untuk zat besi sendiri apabila dia berkurang di dalam tubuh itu dapat menyebabkan turnover sel epitel atau pertumbuhan untuk sel epitel itu lebih cepat daripada waktu yang seharusnya, jadi dia tumbuhnya itu prematur lah ceritanya. Nah fungsi-fungsinya karena dia tumbuh prematur, fungsi-fungsinya itu nggak berjalan dengan baik, kayak menjaga kelembaban gitu. Nah akhirnya bikin bibirnya kering gitu.
Terus tadi ada yang alergi karena Alergi, kosmetik ya. ya. Nah, untuk alergi sendiri itu tadi karena reaksi hipersensitivitas. Jadi kalau misalnya kosmetik atau misalnya lip balm rasa apa gitu atau lipstick diolesin di bibir, nanti dia karena ada reaksi hipersensitivitas dari tubuh, dia nanti mengeluarkan reaksi. Nah, reaksinya ini bisa kayak bibirnya tambah kering atau mengelupas. Nah, Betul, itu sering loh dok. Nah, iya. Apalagi kalau kita habis make up yang untuk acara. Nah, iya, itu cara mencegahnya lebih baik kita coba patch test namanya. Itu kita coba bahan tersebut itu kita taruh di kulit yang lain dulu biar kita tahu, wah, kita tuh ada alergi apa enggak sih? Gitu. Kemudian tadi ada infeksi juga ya. Nah, kalau infeksi jamur tadi, infeksi jamur tuh biasanya terjadi bukan pada bibir yang bagian sini, tapi lebih ke sudut bibir. Iya. Oh, itu berarti infeksi yang kadang ada. Iya, yang kemerahan di sini. Jamur ya dok? Iya, itu jamur. Kenapa bisa jamur di situ? Karena jadi beberapa orang yang misal orang tua atau lansia yang giginya sudah banyak hilang, kemungkinan kan dia mukanya kempot ya atau kayak agak menurun gitu sudut bibirnya. Itu kan lekukan di sini. Nah, air ludah banyak yang ada di sini, menetap di dalam sini. Jadi dia lebih lembab. Dia lebih lembab. Jadi mikroflora normal atau misalnya jamur kan ada di dalam mulut tuh yang jamur normal dalam kadar yang dibatasi. Tapi karena dia terlalu lembab, jadi pertumbuhan jamur makin banyak dan jadinya itu area kemerahan di sekitar sudut bibir itu, atau karena penggunaan gigi tiruan yang tidak baik atau tidak tepat lah pembuatannya gitu. Itu bisa menyebabkan sudut mulut bibir juga kemerahan. Itu solusinya gimana itu dok kalau untuk lansia-lansia seperti itu? Nah, kalau untuk lansia-lansia salah satunya itu dengan pembuatan gigi tiruan untuk lansia yang giginya sudah pada dicabutin atau sudah pada hilang. Betul, banyak yang kayak gitu ya dok. Kenapa penggunaan gigi tiruan? Itu kalau misalnya dia nggak pakai gigi tiruan kan kempot wajahnya, ada lekukan. Nah, fungsi gigi tiruan itu untuk mengembalikan lagi sudut mulut agar terangkat. Jadi kelihatannya kayak senyum, nggak kempot lagi. Face-nya itu proporsinya seimbang gitu. Itu mengurangi air ludah itu masuk ke situ banyak. Nah, kalau misalnya gigi tiruannya salah, itu bisa juga menyebabin. Nah, gimana caranya untuk memperbaiki? Yaitu kita datang ke dokter gigi untuk memperbaiki gigi tiruan yang tidak baik. Bisa direparasi, rebasing gitu-gitu. Berarti masih bisa dok? Misal udah jadi terus direparasi seperti itu bisa ya dok? Bisa. Jadi gigi tiruan tuh bukan oh ya ini jadi gitu. Pengetahuan saya gitu, kalau udah jadi ya udah gitu. Enggak, bisa dibenerin. Yang penting ngomong keluhannya ke dokter gigi, dok ini kayaknya kurang nyaman. Saya udah kan setelah di pemberian gigi tiruan kita disuruh adaptasi selama 2 minggu sampai sebulan lah maksimal. Nah, kalau misalnya dalam jangka waktu tersebut masih belum nyaman, itu bisa minta lagi ke dokter gigi, dok ini saya udah adaptasi sebulan tapi masih nggak nyaman, minta tolong dibenerin. Nah, itu bisa, kita ada caranya reparasi, rebasing. Nah kan baru tahu juga kan pemirsa. Wah, banyak nih hari ini ya yang kita tahu jadinya tentang mulut, terutama ini bibir dan mulut kita ya dok ya, supaya nggak kering, supaya jangan sampai mengelupas. Oke, terima kasih sekali dokter Tata. Sama-sama Mbak Novi. Iya, cantik sekali ya. Semoga kita bisa podcast lagi ya dok ke depan. Iya, ditunggu ya Mbak ya. Iya, saya yang nunggu dengan tema yang berbeda tentunya dok. Oke, terima kasih pemirsa juga yang sudah setia di YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1 untuk menyimak podcast kami. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.